yang pada hari ini telah mengakekahi putra dan putrinya. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tamu undangan, para bapak, para ibu, santri putra, santri putri, rahimakumullah, akramakumullah. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas limpahan karunia, rahmat, hidayah, inayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk mencari ilmu, untuk berthalibul ilmi. Di dalam sebuah hadis yang mulia baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi yamtafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu." Barang siapa mempelajari satu bab ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, atahullahu khairan lahu min umrid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebaikan min umrid dunya, dari umur dunianya, sab'ata alafi sanati, selama 7.000 tahun. Jadi mempelajari satu bab ilmu, belajar satu bab ilmu itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu selama 7.000 tahun. Itu satu bab. Umur kita nyampe sana. Nah, umur kita paling lama 100 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Nggak nyampe ribuan tahun. Tapi dengan keberkahan mempelajari satu bab ilmu, kita diberikan oleh Allah kebaikan yang sama dengan 7.000 tahun. 7.000 tahun siyamuna hariha wa qiyami layaliha, yang mana siang harinya dipakai untuk berpuasa, malam harinya dipakai untuk qiyamul lail. Maqbulan ghairu mardud, yang amal tadi diterima tanpa tertolak. Pokoknya paham, datang ke majelis ilmu, mempelajari satu bab ilmu, pulang dari majelis, dihitung oleh Allah kebaikan selama 7.000 tahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, yang semuanya diterima tanpa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara ila wajhil alim nadhratan fariha biha." Barang siapa yang memandang wajahnya orang alim. Di sini banyak orang alim. Ada Syekh Ishaq, ada Ustadz Samsul Ma'arif, ada Kiai Haji Abdul Karim, ada Ustadz Ustadz Sukirno, ada Ustadz Sulaiman, ada Ustadz Masya Allah Ali, ada Ustadz cinta nih kembali. Ustadz Irfan, banyak Ustadz, banyak guru-guru ngaji. Kita datang di sebuah majelis, memandang wajahnya orang alim, nadrotan, sekali pandang, fariha, memandang dengan perasaan gembira. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari pandangannya itu malakan, seorang malaikat yastaghfiru lahu, yang memintakan ampun untuknya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu baru memandang wajahnya orang alim dapat keuntungan
dimintakan ampun oleh malaikat sampai hari kiamat. Malaikatnya khusus. Semoga termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini kita akan membahas kitab tasawuf. Kitabnya di sini kitab Usfuriyah. Kitab Minhajul Abidin nanti bergantian. Jadi banyak macam kitab tasawuf. Untuk malam ini kita mempelajari, membahas kitab Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa ba'd. Di sini kita ringkas mukadimahnya, langsung pembahasan. Jadi kitab Usfuriyah ini kitab tasawuf, ada hadisnya dan ada juga kisahnya. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya sifat penyayang, yarhamuhum, akan menyayangi mereka. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu, sayangilah oleh kalian, man, siapa saja, fil ardi, di muka bumi. Yarhamkum, maka akan menyayangi kalian, man, orang, fis sama, yang ada di langit. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, disayang oleh para malaikat, maka di sini hadis yang pertama memberikan anjuran kepada kita bagaimana kita menyayangi hamba-hamba Allah. Sayang itu adalah dorongan hati. Kalau fikih itu amalan zahir, amalannya nampak. Kalau tasawuf itu amalan hati, enggak nampak. Makanya ada amalan zahir juga dipelajari, syarat sahnya, rukunnya, fardunya, yang membatalkan dipelajari dalam bab fikih. Sedangkan tasawuf itu amalan hati yang juga nantinya mempengaruhi daripada kualitas amal. Dalam urusan fikih bisa jadi sah amalnya, tetapi untuk hasil itu tergantung daripada kualitas hati. Di dalam riwayat hadis Nabi bersabda, innar rajula la yansarifu ma kutiba lahu illa usru sholatihi. Ada seorang laki-laki, ada seseorang selesai melaksanakan sholat. Innar rajula la yansarifu ma kutiba lahu, tidak ditulis pahala untuknya illa usru sholatihi, kecuali 1/10 daripada sholatnya. Jadi pahalanya nggak nyampe 100%. Pahalanya cuma 1/10. Tusubuha, sumunuha, subuha, sudusuha, khumusuha, rubuha, sulusuha, terakhir nisfuha. Jadi ada orang itu beramal tapi pahalanya nggak penuh, dikarenakan kualitas daripada hatinya. Makanya tasawuf juga penting dipelajari. Bahkan diterima dan tidaknya amal itu tergantung amalan hati. Kalau urusan sah tidak sah
itu bidangnya dalam bidang fikih, sah tidak sah, boleh tidak boleh, haram halal, makruh dan lain sebagainya. Itu urusannya fikih. Tetapi urusan diterimanya amal itu urusannya tasawuf. Sayyidina Ali beliau mengatakan, la tahtammu bikasratil amal walakin ihtammu biqabuliha. Jangan kamu itu berambisi memperbanyak amal, walakin ihtammu, tetapi pentingkanlah oleh kalian biqabuliha, diterimanya amal. Setiap amal yang kita buat itu yang kita pentingkan bagaimana diterima oleh Allah. Syukur-syukur banyak diterima, alhamdulillah. Nah, ini yang celaka sudah sedikit ditolak, susah. Yang bagus banyak diterima. Nah, terus bagaimana supaya amal itu diterima? Para ulama mengatakan setiap amal yang diterima oleh Allah itu nantinya nggak ada yang kecil hasilnya, semuanya besar. Misalkan ada hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi nilai sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Padahal mudah, cuma 2 rakaat, ringan. Bagi siapa itu? Bagi seorang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh yang diterima oleh Allah, sehingga nilainya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Amalan yang diterima oleh Allah tidak ada yang kecil, semuanya besar, semuanya besar. Nanti akan ada kisah-kisah di sini nanti itu. Maka supaya diterima amal-amal kita diperlukan ilmu. Yang pertama diperlukan ilmu, yang kedua diperlukan taubat, istighfar kepada Allah. Tanpa ada ilmu, ya nanti selain amal itu tertolak, amal juga tidak sah kalau nggak ada ilmunya. Wabil khusus ilmu tasawuf itu supaya setiap amal yang kita kerjakan makbul indallah, diterima di sisi Allah, sehingga nanti amal-amal kita itu layak kita bawa di hadapan Allah. Nah, di sini amalan yang pertama yang disebutkan dalam kitab Al-Usuliyah ini adalah sifat penyayang. Di dalam hati seseorang ada sifat penyayang, menyayangi kepada hamba-hamba Allah. Menyayangi hamba-hamba Allah ini adalah besar nilainya. Jamaah, para bapak, para ibu rahimakumullah, di dalam sebuah hadis ini masyhur, sering disampaikan oleh para ulama. Ada seorang pelacur, inna mara'atan baghiyan, ada seorang wanita pelacur punya pekerjaan yang tidak layak. Kalau sudah mendengar pelacur itu sudah wanita yang enggak berharga. Wanita pelacur enggak berharga. Sebuah kampung kok ada pelacurnya, Pak RK-nya malu, pamongnya malu, ada di kampung saya ada pelacurnya. Pak Kiainya malu, ini saya ini di pondok, di kampung saya ada pelacurnya, malu. Jadi semuanya akan merasa malu kalau di sebuah kampung itu ada pelacurnya. Tetapi ini lain, ada seorang pelacur, wa innam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin harim. Ada seorang pelacur melihat seekor anjing fi yaumin harim, pada waktu yang sangat panas, di tengah-tengah terik matahari,
seorang pelacur melihat seekor anjing yatifu bibi'rin, muter-muter di sekitar sumur. Qad adla'a lisanahu, dia menjulurkan lidahnya, minal atas, dikarenakan kehausan. Di bawahnya ada sumur, dia melet-melet begitu itu, ingin minum air. Fanaza'at lahu bimukiha, kemudian perempuan tadi melepaskan sepatu kulitnya, kemudian dia masuk ke dalam sumur, mengambil air, diminumkan kepada seekor anjing tadi. Faghufira laha, kemudian dia diampuni oleh Allah, diputuskan menjadi penghuni surga. Ini menyayangi seekor anjing, yang mana ketika kita dengar namanya saja sudah nggak enak, anjing. Kalau ada orang marah-marah kemudian melontarkan kata-kata anjing, itu kata-kata tidak pantas diucapkan. Itu najisnya mughaladah. Kalau terkena najis anjing dicuci 7 kali, dicampur dengan debu. Hewan yang sangat-sangat Masya Allah. Tetapi ada seorang perempuan diampuni oleh Allah, diputuskan menjadi penghuni surga hanya sebab ada sayang dari hatinya kepada hamba Allah yang bernama anjing. Sebaliknya, dakhalat imra'atun an-nar fi ghirratin rabatatha. Ada seorang wanita solihah, ahli ibadah, tetapi dia diputuskan masuk neraka dikarenakan fi hirratin rabatatha, dikarenakan seekor kucing yang dia kurung. Fala hiya at'amatha, dia tidak memberi makan kucing tersebut. Wala hiya arsalatha, dan dia tidak melepaskan kucing tersebut. Ta'kulu min khasyasil ardi, yang dilepaskan supaya makan daripada di sekitar bumi tersebut. Matat hazlan, ternyata kucing tadi mati kelaparan. Gara-gara ngurung kucing, di dalam hatinya tidak ada rasa sayang kepada kucing, dikurung, dibiarkan tidak dikasih makan sampai mati, di akhirat masuk neraka, dicakari sama kucing. Masya Allah. Jadi sifat-sifat hati ini memang betul-betul luar biasa. Kalau ada sifat sayang, menjadikan Allah sayang. Kalau enggak ada sifat sayang, menjadikan Allah benci. Nah, dulu pada zaman Nabi Musa, itu diceritakan cerita Israiliyat. Ada dua orang suami istri mengalami kemiskinan sekian lama. Kemudian istrinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kita kan punya nabi namanya Musa, dia kalimullah, dia bisa berbicara kepada Allah. Mohon jenengan datang kepada Nabi Musa supaya beliau minta kepada Allah supaya Allah berkenan merubah keadaan kita ini. Miskin kok sekian lama, susah. Namanya perempuan ya begitu itu. Kalau sudah susah terlalu lama, ya tidak kuat. Kadang-kadang tahu-tahu menghilang, minggat. Ya, perempuan. Tapi di sini nggak ada. Nah, di sebelah timur laut itu ada perempuan yang suka minggat gara-gara kurang nafkah. Ini zaman Nabi Musa ada seperti itu. Akhirnya sang suami mendatangi Nabi Musa, wahai kalimullah, tolong mintakan kepada Allah, ini kami sudah sekian lama mengalami kefakiran, kemiskinan, kami sudah lumayan capek, mintakan kepada Allah supaya Allah berkenan memberikan kelonggaran harta kepada kami,
sehingga kami bisa merasakan namanya kaya. Ya sudah, makanya Nabi Musa terus bermunajat kepada Allah. Kemudian Allah jawab, wahai Musa, munajatmu telah saya terima. Hambaku fulan dan fulanah telah saya putuskan jadi orang kaya. Tetapi kamu sampaikan kepada mereka, kekayaannya saya batasi hanya 1 tahun saja. Setahun saya kasih dia kaya raya, setahun berikutnya diambil kembali. Sampaikan kepada mereka. Setelah itu disampaikan kepada suami istri itu, akhirnya mereka berdua mengalami kekayaan, harta melimpah datang dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Tetapi dikasih tahu sama Nabi Musa, jenengan berdua kaya tapi tidak lama, setahun saja. Siap? Ya, siap. Kami ini pengen merasakan yang namanya kaya, pengen merasakan apa itu sate, apa itu ikan bakar. Selama ini yang kami makan ya sambal korek dan sego tiwul, tidak pernah merasakan bagaimana enaknya ikan bakar. Akhirnya dia siap. Hanya ringkas ceritanya, mereka berdua membuat rumah. Mereka sepakat, kita diberi kesempatan oleh Allah kaya setahun. Ini bagaimana kita gunakan sebaik-baiknya. Maka mereka berdua membuat rumah untuk tamu-tamu yang datang, khusus menjamu tamu-tamu yang datang, musafir-musafir yang sedang mampir. Dibuatlah gedung-gedung yang mana waktu itu ada 7 macam jalan. Setiap jalan ada pintunya, sehingga setiap orang lewat jalan mana bisa masuk lewat situ. Karena jalannya ada 7 jalan, maka dia membuat bangunan 7 pintu supaya orang bisa masuk dengan mudah. Akhirnya datanglah waktunya, setahun telah tiba. Nabi Musa menunggu, ditunggu. Loh, kok nggak jadi miskin? Kok nggak jadi miskin? Ora sido melarat. Nabi Musa terus heran. Masa Allah lupa? Tidak mungkin Allah lupa ini. Allah telah memutuskan ini hambanya kaya setahun, setelah itu melarat lagi. Dilihat kok kaya terus. Maka Nabi Musa bermunajat kembali. Ya Allah, ini bagaimana? Jenengan mengatakan ini hambamu akan diberi kaya setahun saja. Ini sudah tiba waktunya, kok tidak melarat-melarat? Maka Allah sampaikan, wahai Musa, saya beri kepada hambaku ini 1 pintu kekayaan, tetapi dia membuat 7 pintu untuk menyayangi hamba-hamba saya. Hamba-hambaku yang kehausan, kelaparan, lewat situ dia mudahkan, mampir dikasih makan, kasih minum gratis. Ada kopinya, ada gorengannya, gratis. Saya malu menarik kembali keputusan saya. Dah, biarkan saja. Akhirnya keputusan yang tadinya itu dijadikan melarat itu tidak jadi. Gara-gara orang tadi punya sifat penyayang dari hatinya, diberi kelonggaran harta bukan untuk berfoya-foya, tetapi untuk menyayangi sesama hamba-hamba Allah. Allah pun menyayanginya. Di dunia disayang oleh Allah, di akhirat disayang oleh Allah. Insyaallah ya, kita hadirkan dalam hati kita sayang kepada semua hamba-hamba Allah. Lafadznya di sini man fil ardi, apapun yang di bumi, ya manusianya, ya hewan ternaknya, apapun disayang. Kecuali kalau dalam bab fikih nanti kan ada bagaimana hukumnya membunuh hama, ganggu tanaman. Ya kalau dalam bab fikih boleh. Tapi kalau dalam bab tasawuf sayang, biarkan saja. Ngoten niku. Al Imam Al Ghazali, beliau kan masyhur itu.
Hujjatul Islam. Kitabnya dipelajari di mana-mana. Yaitu kitab tasawuf, kitab Ihya Ulumuddin dipelajari di seluruh dunia. Itu beliau diampunkan oleh Allah gara-gara apa? Ada sebagian sahabat-sahabatnya bermimpi berjumpa dengan beliau. Syekh, saya mau tanya, bagaimana keadaan Tuhan di sana? Bagaimana perlakuan Allah kepada jenengan? Imam Ghazali sampaikan, Allah ampuni dosa saya. Ketika saya menghadap Allah, Allah tanya kepada saya, wahai Ghazali, wahai Abu Hamid, apa yang kamu bawa menghadap saya? Maka saya sampaikan amal ini, amal itu, amal ini, nulis kitab ini, nulis kitab itu. Saya sampaikan semuanya. Itu sama Allah nggak digubris. Amalan siang malam, yang fardu, yang sunnah, ngarang kitab, macam-macam amal disampaikan. Allah tidak menggubrisnya atau tidak meresponnya. Tetapi Allah sampaikan, wahai Abu Hamid, saya ampunkan engkau karena suatu saat kamu sedang nulis kitab, ada laler terbang kehausan. Laler itu kan hewan yang kurang ajar, itu suka menclok-menclok di muka kita, suka hinggap di makanan-makanan kita. Laler, kalau kita sedang makan kok ada laler, segera nyari pukulan untuk mukul laler, ganggu. Ini Imam Ghazali melihat ada seekor lalat terbang kehausan, menclok hinggap di padah tinta ini. Beliau angkat penanya, dibiarkan saja, dilihat minum tinta. Apakah tintanya habis? Boten, cuman berapa? Enggak kelong, enggak berkurang, sedikit saja. Setelah minum sudah kenyang, pergi. Itu saja. Itu Allah ampunkan Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, diampunkan segala kesalahannya, diterima seluruh amalnya gara-gara hatinya sayang kepada laler. Masya Allah. Kalau kita punya tanaman kok dikerubung wereng, bagaimana? Ya kita pindah ke fikih dulu aja. Nanti gak panen, nanti ibunya marah-marah, repot. Modal banyak gara-gara ngaji tasawuf, nandur lombok, nandur kacang, nandur terong, dimakan hama, biarkan saja. Ya nanti repot. Ya kita imbangkan. Kita lihat situasi dan kondisi. Kalau kondisi memungkinkan ya sayang kepada hama-hama tadi. Tapi kalau lagi nanam begitu itu ya kita pindah ke fikih saja. Boleh membunuh hama karena mengganggu. Di sini ada hikayat. Hikayatun, ada sebuah hikayat. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini saya bacakan Arabnya saja kan agak panjang. Kana yamsi fi sikakil Madinah fara'a sabiyan kana fi yadihi usfuran. Jadi Sayyidina Umar sedang berjalan di gang-gang Madinah. Kemudian beliau melihat anak kecil di tangannya memegang burung kecil. Sekarang burung apa namanya? Ya ada emprit, ada burung perenjak, ada burung yang kuning-kuning ini apa? Burung ceblek. Pokoknya burungnya kecil-kecil. Ada seorang anak memegang burung yang kecil. Wa kana yal'abu bihi. Anak kecil tadi bermain-main dengan burung tadi. Dipegang, dimain-main. Namanya anak kecil megang burung, dibuat mainan. Kadang anak kecil, ada ayam kecil pun dipegang, ditarik lehernya. Biasa anak kecil. Gemes dengan perkara-perkara yang unik. Ada burung kecil dipegang anak-anak, dibuat mainan. Farahima, maka sayang Umar radhiyallahu anhu zalikal usura, kepada
burung kecil tadi. Di dalam hati Sayyidina Umar ada rasa sayang kepada seekor burung yang kecil tadi. Fastarahu minas sabi fa'ataqahu. Kemudian beliau membeli tadi burung yang kecil, kemudian dibebaskan, diculke. Nah, sayang, nanti kalau mati sayang. Setelah dibeli, dilepaskan. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu anhu ra'ahu al-jumhur fil manami. Ketika beliau telah wafat, banyak orang mimpi berjumpa dengan beliau. Bukan seorang dua orang. Ini banyak orang bermimpi berjumpa dengan beliau. Fasa'aluhu an halih. Mereka bertanya tentang keadaan Sayyidina Umar. Faqalu ma fa'alallahu bika. Mereka bertanya, bagaimana yang Allah perbuat kepada jenengan? Qala ghafarali wa tajawaza anni. Allah mengampunkan diriku, memaafkan kesalahan-kesalahanku, kata Sayyidina Umar. Qalu bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Allah mengampuni engkau gara-gara apa? Apa gara-gara engkau dermawan? Apa gara-gara engkau ini khalifah yang adil, atau karena kezuhudan engkau? Qala, Nabi Sayyidina Umar mengatakan, lama wada'tumuni fil qabri wa satartumuni fit turab wa taraktumuni wahidan. Ketika engkau telah menguburkan saya, kemudian meninggalkan saya sendirian, fadakhala alayya malakani mahibani, maka datanglah kepadaku dua malaikat yang sangat berwibawa, sangat menakutkan, sangat berwibawa, sehingga tara aqli warta'adat mafasili min haibatihima. Sehingga kata Sayyidina Umar, saking haibahnya, saking wibawanya malaikat mungkar nakir, sehingga akal beliau terasa hilang, jadi ngeblank. Itu seorang Sayyidina Umar berjumpa dengan malaikat mungkar nakir, ngeblank. Bagaimana dengan kita? Masya Allah, man rabbuka? Ya akhirnya kita nggak bisa jawab. Makanya kalau kita hanya mengandalkan hafalan, sampai kubur hilang semua. Pertanyaan kubur tidak dijawab dengan hafalan, tapi dijawab dengan hati, dengan iman, dengan amal. Ya kalau dijawab dengan lisan, akal hilang. Ada orang gila ditanya, kemana Pak? Ya ini guyang-guyang, orang gila ditanya, nggak nyambung. Ada mayit, ada orang meninggal, masuk kubur, datang malaikat yang begitu haibahnya, hilang akalnya. Maka ketika ditanya nggak jawab, jadi pentung. Ini seorang Sayyidina Umar, saking haibahnya malaikat tadi, dia mengatakan toro akli, akalku sampai hilang, nggak sadar. Kemudian persendianku gemetaran. Sayyidina Umar gemetaran menghadapi malaikat. Kalau kita bagaimana? Nah, bisa merotoli itu persendian. Wa akhadhani wa ajlasani. Kemudian kedua malaikat ini mendudukkan saya. Wa arada ayas alani. Keduanya ingin menanyakan kepada saya tentang pertanyaan kubur. Fasami'tu nidaan minal hatib. Tiba-tiba aku mendengar suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa, nggak ada bentuknya. Utruka abdi wala takhawwafahu. Tinggalkan dia sendirian. Jangan kalian berdua menakut-nakutinya. Dah, biarkan saja ini hambaku, jangan kamu nakut-nakuti dia. Tinggalkan, jangan ditanya. Itu perintah suara tanpa rupa, malaikat mungkar nakir supaya pindah, meninggalkan Sayyidina Umar dan jangan nakut-nakuti. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Sesungguhnya aku telah menyayanginya dan telah memaafkan daripada kesalahannya. Kenapa demikian? Li'annahu rahima usfuran. Karena ini hambaku yang namanya Umar telah menyayangi burung emprit. Nyayangi burung emprit. Masya Allah. Fit dunya farahimtuhu fil uqba.
ini hambaku telah menyayangi burung emprit semasa di dunia, sekarang di akhirat saya menyayangi dia. Ini menyayangi burung emprit saja, seorang Sayyidina Umar yang begitu zuhudnya, begitu adilnya, begitu dermawannya, diampuni oleh Allah. Ternyata ampunan Allah itu bukan dari kezuhudannya, bukan dari keadilannya, bukan dari ibadah-ibadah yang lain. Ternyata hanya sekedar amalan yang kelihatannya ringan, menyayangi daripada burung emprit. La ilaha illallah. Ada lagi kitab tasawuf namanya kitab Risalatul Mu'awanah. Kitabnya sampai tening tipis. Jenengan bisa cari sendiri, harganya murah. Paling 10.000. 10.000 modal masuk surga. Risalatul Mu'awanah. Di sana ada cerita. Ada cerita zaman Nabi Sulaiman. Ada suami istri. Di dekat rumahnya ada pohon. Pohonnya agak besar dan agak rimbun. Di atasnya ada sangkar burung. Burungnya agak besar. Nah, burung apa kira-kira ya? Burung merpati atau burung apa nih kok? Apa? Pokoknya burung agak besar yang jenengan apa? Kakak tua. Ada burung di atas. Kemudian lagi-lagi istrinya, wahai suamiku, hendang manjat sana. Kita nggak ada lauk. Misal tiap hari lauknya cuma gini-gini aja. Itu di sana itu ada sangkar burung, itu ada anaknya. Kamu panjat, nanti ambil anaknya. Maka suaminya naik, ngambil anaknya, dibawa ke bawah, disembelih, dimakan. Maka induknya lapor kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, laporan, saya terzalimi. Itu di sana ada hambamu Fulan bin Fulan, satu keluarga telah mendolimi saya. Apa bentuk kedolimannya? Dia telah mencuri anak saya, disembelih dan dimakan. Saya minta keadilan. Akhirnya dipanggillah itu keluarga, suami istri dipanggil ke kerajaan Nabi Sulaiman. Betulkah ini pengaduan seekor burung? Katanya kalian berdua nyuri anaknya, diambil, disembelih, dimakan. Betul ya Nabi Allah, betul. Ya sudah, sekarang saya putuskan kalian berdua tidak boleh ngambil lagi. Kalau nanti itu beranak, kamu ngambil lagi, tak hukum. Ya sudah, akhirnya kembali. Berjalannya waktu, lagi-lagi istrinya itu sudah ada anaknya lagi. Kan Nabi Sulaiman mengatakan kita tidak boleh ngambil, tapi istrinya ya namanya istri biasa. Suaminya dibujuk rayu, diseneni, dimarahi, pokoknya usaha. Ya namanya suami, dimarah sama suaminya berangkat, dimarah sama istrinya berangkat juga. Lupa dengan nasihat Nabi Sulaiman. Manjat lagi, ambil anaknya lagi, dibawa pulang, sembelih, dimakan lagi. Induknya laporan lagi, ya, wahai Nabi Allah, saya mengadukan masalah kembali. Saya terzalimi dengan orang yang sama, kasus yang sama. Akhirnya Nabi Sulaiman, ya sudah, sekarang kamu tenang, saya tak ngirim pasukan ke sana. Beliau kirim dua jin, dua ifrit. Kamu jaga pohonnya itu Fulan bin Fulan. Nanti kalau itu orang itu naik kembali mau ngambil anaknya, kamu tarik kakinya supaya jatuh, biar kapok. Berangkatlah dua ifrit menjaga pohon itu. Kemudian berjalannya waktu, sama, lagi-lagi istrinya nyuruh suaminya, itu sudah ada lagi anaknya, kamu manjat lagi. Sudah manjat, karena yang bulan-bulan kemarin kan nggak ada panggilan, aman. Nyuri anak burung tadi nggak dipanggil Nabi Sulaiman, aman. Sekarang manjat lagi. Begitu manjat, dua ifrit siap-siap narik kakinya. Tahu-tahu datang orang tua sambil bawa tongkat, sambil minta-minta. Wahai Tuhan, ini saya sudah beberapa hari nggak makan.
tolong Tuhan kasih saya makanan. Maka laki-laki tadi turun. Oh, ini ada orang minta-minta, kasihan sudah tua. Maka dia turun kembali ke rumah, ngambil sesuatu makanan, diserahkan kepada peminta-minta tadi. Terus dia manjat lagi, ngambil anak burung, dibawa ke bawah, disembelih, dimakan lagi. Induknya laporan lagi. Nabi Sulaiman kaget, loh, kok ada laporan lagi? Apa iblis mengkhianati saya? Saya masih hidup kok iblis berani-beraninya napa niku mengkhianati, tak hukum nanti. Iblis pun dipanggil datang. Kamu tak tugaskan jaga pohon itu, jangan sampai anak burung ini hilang. Ini induknya laporan lagi. Maka iblis tadi mengatakan, wahai Nabi Allah, betul saya telah menjaga pohon itu. Tetapi ketika ini laki-laki itu manjat pohon, datang pengemis, minta-minta. Dalam hati dia ada sayang kepada hamba yang minta-minta, dikasih makan. Allah sayang kepada hamba tadi, ternyata Allah kirimkan malaikat untuk menjaga orang itu. Saya dicekek leher, saya dilempar sampai ke ujung timur, dan kawan saya iblis yang satunya dicekek, dilempar sampai ke arah barat. Jadi dilempar sampai ke tempat terbenamnya matahari, dilempar sampai tempat terbitnya matahari. Malaikat gede sekali lempar langsung sampai ufuk timur, ufuk barat. Ini jadi akhirnya ditolong oleh Allah, disayang oleh Allah. Ini sayang kepada sesama hamba Allah. Kalau tadi kan sayang kepada anak burung Sayyidina Umar. Kalau ini sayang kepada hamba Allah, Allah pun menyayanginya. Para hadirin, para bapak, para ibu rahimakumullah, ini yang perlu kita hadirkan di dalam hati kita pada malam hari ini, bagaimana ada rasa sayang kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada satu kisah lagi, cuman agak panjang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih ini kita masuk di awal tahun Hijriyah. Bagaimana di awal tahun Hijriyah ini, bagaimana kita juga ada keniatan hijrah. Napa niku hijrah? Napa hijrah niku? Napa? Imam Nawawi beliau mengatakan hijrah itu ad-dihabu fil ardi haroban wa talaban. Kata beliau, hijrah itu adalah pergi. Yang pertama, pergi haroban, meninggalkan sesuatu hal, wa talaban, dan ada harap-harap sesuatu hal. Yang pertama, hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu hal. Hal yang bagaimana? Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Jamaah rahimakumullah, di atas muka bumi ini, setiap perkara yang manfaat itu, maka selalu di situ ada unsur keburukannya. Supaya manfaat itu bisa kita ambil, maka keburukan harus kita buang. Baru nanti kemanfaatan bisa kita rasakan. Kita mau makan nasi, apakah gabah itu direbus begitu saja? Kelelekan nanti itu. Ada petani nanam padi, setelah panen dijemur kering. Apakah padi itu langsung dicuci, langsung dimasak? Tidak begitu. Maka supaya itu bermanfaat, hilangkan yang tidak manfaat, nanti baru bisa diambil yang manfaat. Jadi napa niko, kulitnya gabah dibuang dengan cara digiling, baru kemudian dimasak, nanti baru manfaat. Setelah nasi, sayur, lauk dimakan oleh kita nyampe perut, apakah semuanya manfaat? Buatan.
Yang manfaat diserap tubuh, yang tidak manfaat masuk seputeng. Begitu. Udara yang kita hirup sekarang ini, keluar masuk, apakah semuanya manfaat? Boten. Ada yang manfaat jadi energi, yang tidak manfaat jadi entut. Kalau orang tidak bisa kentut, bahaya itu. Sehari saja nggak kentut, itu sudah perutnya seperti berdedek, kembung tidak karuan. Datang ke dokter perlu mengeluarkan dana. Angin yang masuk saja itu ada yang manfaat, ada yang tidak. Maka di dalam kehidupan juga sama. Ada yang manfaat, ada yang tidak. Maka yang manfaat kita ambil, yang tidak kita tinggalkan. Itulah namanya hijrah. Urusan agama, yang manfaat adalah perintah-perintah Allah, yang tidak manfaat adalah larangan-larangan Allah. Itu tidak manfaat. Terus ada orang mengatakan, jare sopo, itu saya punya tetangga itu yura sholat, ndak puasa, ndak ngamal, yura gelem zakat, yo duitnya akeh nggak gelem kaji, sehat terus duitnya akeh. Kata siapa? Orang yang bermaksiat kemudian hidupnya ndak enak, itu tetap enak. Jemaah yang mulia, orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tidak mau taat kepada Allah, kok sehat, duitnya akeh, koncone pirang-pirang, daftar jadi caleg yo dadi, napa boleh? Yo sehat, duitnya akeh. Itu kata para ulama, kanu minal mustadrojin. Ini termasuk golongan orang-orang yang diistidraj oleh Allah. Gak gelem ngamal, gak gelem taat, kok sehat terus duitnya akeh. Ini istidraj. Apa itu istidraj? Dilulu. Ada seorang ngingu memelihara sapi. Sapinya namanya penggemukan. Itu sapinya dikasih makan, kasih minum, kalau kotor dimandikan, sakit diobatkan. Masya Allah. Gelap dikasih penerang. Begitu itu dikasih vitamin biar gemuk. Sapi-sapi itu digemukkan, itu istidraj dari tuannya. Digemukkan ini bukan tuannya sayang, bukan. Tuannya kejam. Nanti setelah datang waktunya akan disembelih. Begitu. Orang-orang yang tidak taat, bermaksiat kepada Allah, kok duitnya akeh, rezekinya lancar, sehat terus, itu istidraj, dimudahkan oleh Allah, nanti akan disembelih di akhirat. Begitu itu. Ya, jangan kemudian saya ini sudah ahli amal, susah terus, tetangga saya gak sholat kok malah sehat terus, rezekinya gampang. Akhirnya kita ngikut-ngikut gak gelem ibadah, keliru. Hijrah, jadi kita tinggalkan yang kurang manfaat, yang tidak manfaat, kita kembali kepada yang manfaat. Wa talaban, dan kita ada sesuatu yang kita raih. Hijrah itu kita ada cita-cita yang kita harapkan, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, ada harapan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir supaya kita bisa senantiasa hijrah ini terus terwujudkan. Hijrah jangan di bulan Muharram saja, tapi bulan-bulan berikutnya, bulan ini kan Muharram, besok setelah itu bulan Safar, dan seterusnya. Bulan-bulan berikutnya juga senantiasa hijrah. Jangan hijrah di awal bulan Hijriah saja, tapi hijrah terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Supaya senantiasa kita bisa hijrah, istiqomah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti arahan Allah. Apa itu arahan Allah? Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para sahabat nabi itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk Allah.
maka ikutilah petunjuk mereka. Kita orang-orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, kita disuruh mengikuti mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita sesuaikan keadaan kita dengan keadaan mereka. Pripun mulai maksudnya niku? Kita sesuaikan keadaan kita kepada kehidupan mereka. Misalkan kalau kita ditakdir jadi orang kaya, maka kita ikuti rasul atau nabi yang jadi orang kaya. Sinten niku? Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Kalau kita sekarang kaya, jadilah kita seperti beliau itu, seperti Nabi Sulaiman. Apa itu? Kekayaannya untuk meridhokan Allah, membantu hamba-hamba Allah, rajin sedekah, rajin infak. Dengan sedekah, tadhirul mal, mensucikan harta, tadhirul badan minadz dzunub, mensucikan badan daripada dosa-dosa. Bahkan idkhalus surur alal muslimin, dengan orang-orang kaya ahli sedekah, ahli infak, menggembirakan orang-orang Islam, yang itu semuanya menjadikan Allah ridho sehingga dia bisa istiqomah. Itu kalau kita jadi orang kaya, hendaknya kita senantiasa memandang kehidupan memandang kehidupan Nabi Rasul yang keadaannya kaya, atau orang soleh yang keadaannya kaya. Jangan kita keadaannya kaya yang dipandang orang-orang miskin, Nabi yang miskin, nanti amalannya nggak sama. Kalau sekarang kita miskin, ya kita pandang Nabi Rasul yang keadaannya miskin. Sinten niku? Nabi Isa. Dengan kemiskinannya tetap konsentrasi, istiqomah, taat kepada Allah. Terus begitu itu. Jangan kita keadaannya miskin memandang orang kaya, nanti amalannya jadi rusak. Kalau kita jadi pejabat, ya kita pandang Nabi Rasul yang punya kedudukan. Nabi Sulaiman jadi raja, Nabi Dawud jadi raja, sehingga bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita jadi orang yang cantik, orang yang mempesona, orang yang menawan, jangan terus tertipu dengan kecantikannya, dengan menawanannya. Kita pandang orang-orang dulu yang mereka cantik-cantik. Sayyidah Maryam sangat-sangat cantik, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah sangat-sangat cantik, tetapi istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Nabi Yusuf sempurna ketaatan kepada Allah. Begitu. Itu makna fabi huda humuqtadih, ikutilah petunjuk mereka. Keadaan kita jadi apa, ikutilah keadaan mereka, nanti bisa istiqomah. Kemudian Imam Ghazali beliau mengatakan, beliau mengasih nasihat, jadilah kamu itu di dunia di dalam ketaatan kepada Allah seperti orang yang hidup sendirian. Apa nih kok? Jadilah kamu di dalam ketaatan kepada Allah merasa hidup di dunia itu sendirian. Maksudnya apa itu? Nggak ada pertimbangan kanan kiri, nggak ada. Pokoknya amal yang saya buat hanya meridhokan Allah saja. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Tidak ada pertimbangan apapun. Pertimbangannya hanya ridhonya Allah. Hiduplah kamu di dunia di dalam ketaatan kepada Allah seperti hidup sendirian. Dan hiduplah kamu bermasyarakat seperti kamu itu tidak punya diri. Sehingga orang mencaci, orang mencela, mau apapun tidak peduli. Sehingga ada kata-kata itu mati rasa, hatinya tuh mati rasa. Orang mencaci, orang menghina, orang marah-marah, senyum saja. Yang saya cari itu ridhonya Allah. Orang suka, orang tidak suka, orang marah, orang tidak marah, nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho. Di dalam hidup bermasyarakat, kalau pengen rukun, tidak ada keributan, kata Imam Al-Ghazali, hiduplah kamu bermasyarakat seperti tidak punya diri. Ya sudah, saya ini nggak punya diri, saya ini adalah hamba Allah, sehingga nggak mudah tersinggung, nggak mudah terjadi keributan. Keributan di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, yaitu gara-gara membela diri,
membela diri. Jadi kalau masing-masing ada perasaan saya ini tidak punya diri, saya milik Allah, ya nggak ada ceritanya ribut. Sehingga kita bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para bapak, para ibu rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ini hadis yang pertama, yaitu kita hadirkan sifat sayang kepada sesama hamba-hamba Allah. Jangan sampai kita ada benci kepada hamba-hamba Allah. Kalau orang membenci kita, ya terserah. Banyak kita ikuti arahan Imam Ghazali. Pokoknya tugas saya itu nyayangi hamba-hamba Allah. Orang mau sayang kepada saya terserah, nggak sayang ya terserah, marah ya terserah, nggak marah ya terserah. Saya hidup di dunia ini sendirian. Saya hidup di dunia ini seperti tidak punya diri. Pokoknya saya ini hamba Allah saja. Dengan demikian nanti kita akan senantiasa bisa menyayangi semua hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik punya sifat sayang kepada hamba-hamba Allah, sehingga Allah sayang kepada kita, sehingga Allah berkenan meridhoi kita, merahmati kita, sehingga kita di akhirat dimasukkan ke golongan hamba-hamba Allah yang soleh, diridhoi oleh Allah, masuk surga selama-lamanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita doakan bersama anak daripada beliau Bapak Jauhari pada hari ini siang tadi diakekoi. Yang pertama Ananda Amar Gibran bin Juhairi, namanya Bapak Juhairi, dan Ananda Waida Musdalifah binti Juhairi. Kita doakan bersama, mudah-mudahan kedua anak beliau ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, membanggakan daripada kedua orang tuanya, dapat menolong kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Imam Abu Hanifah beliau mengatakan seorang anak yang tidak diakekohi maka nanti di akhirat tidak bisa menolong orang tuanya. Seandainya dia jadi orang yang hafid Quran, jadi orang yang soleh, tidak bisa menolong orang tuanya. Hari ini Bapak Juhairi telah mengakekohi kedua anaknya. Mudah-mudahan kedua anak tadi jadi anak yang soleh, solehah, bisa menolong kedua orang tuanya, meninggikan derajat kedua orang tuanya, umumnya kepada keluarga besarnya, dan menjadikan anak yang berfaedah pada bangsa dan negaranya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liasatidina wa liashabina wa litalamidina wa tilmidadina wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina min ba'dina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, farrij an ummati sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, wahid sufufahum wajma' kalimatihim alal haqqi ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma wa la taj'alna wa la ma'ana wa la fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma biduni mihanatin wa la baliyah bi mujarradi fadlikal 'azim wa bi syafa'ati rasulikal karim innaka antallahul barur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa yang ingin dijadikan walinya Allah Subhanahu wa taala, wali abdal, ini kata para ulama, setelah subuh hendaknya membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Itu dibaca setelah subuh, nanti kita akan tergolong kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya 'alimas sirri minna la tahqiqi sidranna وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك العداء من كل وجهة وبالإثم نرميهم من البعد بشتات فأنت رجائي إلهي وسيدي ففارق جيوش للأدوات أثمرت وثم وأبقم ثم عمي عدوانا وحارسهم يا ذا الجلال بحوسمت لي خمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. آخر الكلام سبحانallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.